Di desa kami, ada satu pohon beringin tua, yang katanya siapapun yang berani menebangnya, tidak akan pernah pulang dengan selamat. Dan malam ini, aku akan menceritakan apa yang terjadi saat larangan itu dilanggar. Pohon beringin itu berdiri di tengah tanah kosong, tepat di perbatasan desa. Akar-akarnya menjalar seperti ular, dan batangnya begitu besar, hingga 5 orang dewasa tak cukup untuk memeluknya. Sejak kecil, kami selalu diperingatkan orang tua, jangan dekot-dekot pohon itu, apalagi menebangnya. Katanya, pohon itu bukan sekadar pohon. Larangan itu mulai dilanggar saat seorang pengusaha datang ke desa. Ia ingin membuka lahan, dan pohon beringin itu harus ditebang. Tidak ada yang perlu ditakuti. Hari kedua, mereka kembali dengan peralatan baru. Tapi kejadian aneh lain terjadi. Salah satu pekerja tiba-tiba jatuh sakit mendadak. Badannya demam tinggi, matanya melotot kosong, dan mulutnya terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Dia marah, dia tidak suka. Warga desa semakin ketakutan. Tapi pengusaha itu bersikeras. Ia bahkan menuduh warga menyabotase rencananya. Ia menawarkan bayaran lebih tinggi bagi siapa saja yang berani melanjutkan penebangan. Akhirnya, beberapa pekerja dari luar desa yang tergiur pun setuju. Hari ketiga menjadi puncak dari semua keanehan. Para pekerja sempat terdiam, tapi uang membuat mereka melanjutkan. Malamnya, desa tak lagi sunyi seperti biasanya. Suara tangisan misterius terdengar dari arah pohon beringin. Bukan tangisan satu orang, tapi seperti suara banyak orang sekaligus, bercampur dengan jeritan kesakitan yang menyayat hati. Suara itu membuat semua orang di desa tidak bisa tidur. Keesokan paginya, kepanikan pecah. Para pekerja penebang pohon itu menghilang. Pengusaha itu marah besar, mengira mereka kabur. Tapi saat warga mulai mencari, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Satu persatu pekerja ditemukan, tergantung tak bernyawa di akar-akar gantung pohon beringin itu. Mata mereka terbuka lebar, penuh ketakutan, seolah masih melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sesaat sebelum ajal menjemput. Melihat kejadian itu, sesepuh desa akhirnya angkat bicara dengan suara gemetar. Wajahnya pucat pasi. Sudah kubilang, pohon itu adalah penjara. Di dalamnya terikat arwah-arwah yang pernah dikorbankan di tanah ini zaman dahulu. Dan sekarang, mereka telah dibebaskan. Pada akhirnya, dengan bantuan orang pintar dari luar desa, pohon itu berhasil ditebang sepenuhnya. Tapi, itu bukan kemenangan bagi desa. Sejak hari itu, tanah di sekitar bekas pohon beringin itu menjadi tandus. Tak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh di sana. Dan yang paling mengerikan, setiap malam Jumat Kliwon, jika kau berdiri di tempat yang tepat, bayangan pohon beringin raksasa itu masih terlihat berdiri tegak. Meskipun batangnya sudah lama tiada. Orang-orang berkata, ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tetap berdiri. Karena tidak semua yang terlihat diam, benar-benar tidak hidup.